Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, hari ini kita akan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran ketiga. Seluruh rakyat Indonesia menyambut dengan sukacita proklamasi kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa heroik pun terjadi di berbagai daerah. Pembacaan teks proklamasi memicu semangat pejuang-pejuang bangsa untuk mengusir penjajah. Dalam peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada dua tokoh penting yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kedua tokoh tersebut dikenal sebagai proklamator. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamator. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing sehingga dijuluki sebagai Sinapodium. Jenjang pendidikannya yang pertama di English School Tulungagung, yang kedua di Europe's Legend School Mojokerto, selanjutnya di Hogeberger School Surabaya, dan yang terakhir di Technisch Hogeschool School yang berubah menjadi Institut Teknologi Bandung. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Jenjang pendidikannya yang pertama di ILS Bukit Tinggi, yang kedua Leo Mulo di Padang, yang ketiga dari HMS Jakarta. Dr. Andes Muhammad Hatta selain dikenal sebagai Bapak Proklamator, ia juga merupakan Bapak Koperasi Indonesia. Selain berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan RI. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai pendampingnya. Bahkan dalam teks proklamasi tersebut tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itulah, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1980. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh rakyat di berbagai daerah. Peristiwa pembacaan proklamasi memberikan semangat untuk melakukan perlawanan mengusir penjajah di berbagai daerah. Berikut ini contoh beberapa tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Aksi heroik di Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10 pagi. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Peristiwa heroik di Surabaya. Terjadi insiden bendera di Hotel Yamato Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Kemudian rakyat menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 15 September 1945. Peristiwa heroik Semarang terjadi pada tanggal 15 Oktober. Pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang yang dihadapi oleh TKR dan laskar pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari, akibatnya ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa ini didirikan monumen Tugu Muda. Peristiwa heroik Aceh. Pada tanggal 6 Oktober, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia. Kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Di tempat-tempat yang telah mereka rebut, para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Peristiwa heroik di Bali. Pada bulan Agustus, pemuda Bali membentuk organisasi AMI dan PRI. Upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan telah diupayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Pada 13 Desember, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang, tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang yang kuat. Peristiwa heroik
peristiwa heroik di Palembang. Terjadi upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober. Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Upaya penegakan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan karena Jepang berusaha menghindari pertempuran. Peristiwa heroik di Makassar. Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung penting seperti stasiun radio dan kantor polisi. Contoh usaha-usaha mempertahankan kemerdekaan dengan belajar rajin dan tekun, menghormati orang tua dan guru, menaati peraturan, mendukung perkembangan produk dalam negeri, mengisi hari kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Seluruh rakyat di berbagai daerah, suku, agama, dan golongan penuh sukacita menyambut proklamasi kemerdekaan. Semua bersatu padu, bahu-membahu melakukan perlawanan terhadap penjajah. Semua menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan, tidak lagi memikirkan daerah, suku, agama, dan golongan. Hanya ada satu identitas, yaitu Indonesia. Pada kita tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang diambil dari kitab Sutasana dan karangan Eko Pampilar yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kata-kata tersebut kemudian diberi makna yang lebih luas dan menjadi semboyan. Semboyan itulah yang kemudian mengikat keberagaman bangsa menjadi satu kesatuan. Ketika bergaul dengan teman dalam kehidupan, tentu kamu akan bertemu dengan keanekaragaman. Kamu akan berbeda dengan teman-temanmu, mungkin kamu berbeda dari dalam kepandaian, keterampilan, hobi, background tubuh, warna kulit, kebiasaan, bahkan suku, golongan, budaya, dan agama. Untuk menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, kamu pun tidak perlu harus meniru temanmu atau orang lain agar terlihat sama. Kamu tidak harus seperti orang lain. Biarlah dirimu berbeda dengan orang lain dan orang lain biarlah berbeda dengan dirimu. Kamu harus menyadari perbedaan itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Dengan demikian, kamu tidak perlu berselisih hanya karena adanya perbedaan. Kamu harus mensyukuri perbedaan dengan cara menghormati dan menghargai temanmu. Dengan begitu, perbedaan justru membuat hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup bersatu dalam perbedaan. Kita tidak dapat hidup sendiri, kita juga membutuhkan bantuan dari orang lain. Demikian pula, kita juga dapat membantu orang lain. Dengan saling membantu di tengah masyarakat, hidup akan terasa aman, nyaman, dan tentram. Misalnya dalam bidang keamanan masyarakat, setiap anggota masyarakat wajib melaksanakan ronda sesuai jadwal. Semua mendapat kewajiban yang sama, tidak memandang dia kaya atau miskin, tidak boleh memandang suku, agama, dan asal. Dengan demikian akan tercipta keamanan dan ketertiban. Itulah salah satu pentingnya persatuan dalam perbedaan. Apa yang akan terjadi jika tidak ada persatuan di masyarakat? Tanpa adanya persatuan, kerukunan di masyarakat akan sulit terwujud. Setiap orang akan saling mementingkan dirinya sendiri, dan di antara orang akan muncul rasa saling curiga dan hidup tidak akan terasa baik. Salah satu wujud nyata dari adanya kerukunan dan persatuan di masyarakat adalah adanya tradisi gotong royong. Misalnya bergotong royong dalam membangun rumah. Gotong royong melibatkan semua unsur yang ada di dalam masyarakat. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Di dalam pembelajaran bahasa Indonesia terdapat materi mengenai kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang disampaikan dengan maksud mendapat jawaban berupa informasi, penjelasan, atau pertanyaan. Jawaban atas kalimat tanya dapat berbentuk jawaban pendek atau panjang. Untuk mempermudah menghafal, kita bisa dengan istilah adik simbol, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya dalam kalimat tanya harus digunakan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Nah, ini dia ada kata tanya yang isinya ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, adik-adik, bisa kalian baca sendiri apa itu
Ciri-ciri kalimat tanya adalah sebagai berikut. Selalu diakhiri dengan tanda baca tanya. Pada umumnya diawali dengan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Sering disertai dengan tumbuhan kah dan memiliki dua macam intonasi. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.